Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Fitri Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi pengajaran pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy, yakni ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perorangan atau rahasia. Yang kedua, tahapan terang-terangan. Yang ketiga, tahap untuk umum. Strategi pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi pengajaran pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan rahasia dan perorangan. Pada awal turunnya wahyu pertama, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi politik, sosial yang belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Mula-mula Rasulullah mendidik istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah dan menerima petunjuk darinya. Kemudian diikuti oleh anak angkatnya Ali ibnu Abi Thalib dan Zaid ibnu Haris. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Ajakan tersebut disampaikan secara berangsur-angsur secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua merupakan tahap awal yang mula-mula masuk Islam yang disebut as-sabiqunal awwalun. Sebagai lembaga pendidikan dan pusat kegiatan pendidikan Islam yang pertama pada era awal ini adalah Rumah Arqam. Tahap terang-terangan. Pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun sampai turunnya wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Ketika wahyu tersebut turun, beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Safa, menyerukan agar berhati-hati terhadap azab yang keras di kemudian hari kiamat. Bagi orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya. Seruan tersebut dijawab oleh Abu Lahab, "Celakalah kamu Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Saat itu diturunkan wahyu yang menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya. Perintah dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak dan untuk meningkatkan jangkauan seruan dakwah, karena diyakini dengan dakwah tersebut banyak kaum Quraisy yang akan masuk Islam. Di samping itu, keberadaan Rumah Arqam Ibnu Arqam sebagai pusat lembaga pendidikan Islam sudah yang ketiga diketahui oleh hasil seruan dakwah secara terang-terangan yang terfokus kepada keluarga dekat kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang terfokus kepada keluarga dekat beralih kepada seruan umum umat manusia secara keseluruhan.
Seruan dalam skala internasional tersebut didasarkan kepada perintah Allah. Surat Al-Hajj ayat 94 dan 95. Sebagai tindak lanjut dari perintah tersebut, pada musim haji Rasulullah mendatangi kemah-kemah para jamaah haji. Pada awalnya tidak banyak yang menerima kecuali sekelompok jamaah haji yang dari Yastrib, kabilah Kharaj, yang menerima dakwah secara antusias. Dari sinilah sinar Islam memancar keluar Makkah. Penerimaan masyarakat Yastrib terhadap ajaran Islam secara antusias tersebut dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, adanya kabar dari kaum Yahudi akan lahirnya seorang Rasul. Yang kedua, suku Aus dan Kharaj mendapat tekanan dan ancaman kepada kelompok Yahudi. Yang ketiga, kelompok antara Kharaj dan Aus yang berkelanjutan dalam rentang waktu yang sudah lama. Oleh karena itu, mereka mengharap seorang pemimpin yang mampu melindungi dan mendamaikan mereka. Berikutnya, di musim haji pada tahun ke-12 kerasulan Muhammad SAW, Rasulullah didatangi 12 orang laki-laki dan seorang wanita untuk berikrar kesetiaan yang dikenal dengan Baiat al-Aqabah. Mereka berjanji tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mencuri dan berzina, tidak akan membunuh anak-anak dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji serta fitnah, selalu taat kepada Rasulullah SAW dalam yang benar, dan tidak akan mendurhakainya terhadap suatu yang mereka tidak inginkan. Yang ketiga, materi pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fase Mekah dan Madinah terdiri dari materi tauhid fase Mekah serta materi tauhid dan sosial fase di Madinah. Yang kedua, metode pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada zaman Nabi tersebut dapat dibedakan menjadi dua tahap, baik dari segi waktu dan tempat penyelenggaraan, maupun dari segi isi dan materi pendidikannya, yaitu yang pertama tahap atau fase Mekah sebagai awal pembinaan pendidikan Islam dengan Mekah sebagai pusatnya kegiatannya. Yang kedua, tahap atau fase Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam dengan Madinah sebagai pusat kegiatannya. Adapun metode yang diterapkan dan dikembangkan oleh Nabi dalam menyampaikan materi yang ada adalah yang pertama dalam bidang keimanan melalui tanya jawab dengan penghayatan yang mendalam dan didukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Yang kedua, materi ibadah disampaikan dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti masyarakat. Yang ketiga, bidang akhlak. Nabi menitik beratkan pada metode peneladanan. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keanggungan baik dalam ucapan maupun perbuatan.
Dengan demikian, pendidikan pada masa Rasulullah SAW ketika di Mekah bertempat di rumah Rasul sendiri, rumah Al-Aqram bin Abi Aqram, kutab atau rumah guru, halaman pekarangan masjid. Inti materi yang diajarkan keimanan, ibadah, dan akhlak, juga baca tulis dan berhitung untuk tingkat dasar, Al-Quran, dasar-dasar agama untuk tingkat lanjut. Guru disebut mu'alim atau mu'adib serta tidak dibayar, dan bagi tingkat dasar gurunya non-muslim. Pada saat Islam datang, hanya 17 orang Quraisy yang bisa baca tulis, sedangkan ketika di Madinah tempat belajar ditambah masjid. Materi yang diajarkan ditambah pendidikan kesehatan dan kemasyarakatan. Sistemnya halaqah, metodenya tanya jawab, demonstrasi, dan uswah hasanah. Murid tersebut dengan ashabuh sufah. Menurut sebagian ahli, sufah ini dianggap sebagai universitas Islam pertama, the first Islamic University. Metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam mendidik sahabatnya antara lain: yang pertama, metode ceramah, menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan serta keterangannya. Yang kedua, dialog, misalnya dialog antara Rasulullah dengan Mu'az ibnu Jabal ketika Mu'az akan diutus sebagai kadi ke negeri Yaman. Yang ketiga, diskusi atau tanya jawab. Sering sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu hukum, kemudian Rasul menjawab. Yang keempat, metode perumpamaan, misalnya orang mukmin itu laksana satu tubuh. Bila sakit salah satu anggota tubuh, maka anggota tubuh lainnya akan turut merasakannya. Yang kelima, metode kisah, misalnya kisah beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang keenam, metode pembiasaan. Biasanya kaum mukmin sholat berjamaah. Yang ketujuh, metode hafalan, misalnya para sahabat dianjurkan untuk menjaga Al-Quran dengan menghafalnya. Yang ketiga, materi pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Materi pendidikan pada masa Rasulullah SAW fase Mekah dan Madinah terdiri dari materi tauhid fase Mekah serta materi tauhid dan sosial fase di Madinah. Yang ketiga, materi pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang teguh mempertahankan tradisi Nabi Ibrahim, tabah dalam mencari kebenaran hakiki, menjauhkan diri dari keramaian dan sikap hedonisme dengan berkontemplasi di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan turunnya wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai fase pendidikan Islam Mekah. Pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah di Mekah, dan beliau sendiri
sebagai gurunya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di Mekah pada tahun 6610 Masehi. Dalam wahyu itu termasuk ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Pendidikan Islam mulai dilaksanakan Rasulullah SAW setelah mendapat perintah dari Allah agar beliau menyeru kepada Allah, sebagaimana yang termaksud dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah banyak orang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Aqram bin Abil Aqram untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu Al-Quran kepada para pengikutnya, serta Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Bahkan di sanalah Nabi beribadah bersama sahabat-sahabatnya. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Makkah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan inti sari dari sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Nantinya pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Makkah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta mengajarkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai ujaran pendidikan akliyah dan ilmiah. Adapun materi pendidikan yang diutamakan Rasulullah SAW fase Mekah diantaranya: yang pertama, pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama lainnya. Pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediamannya. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Kurikulum pendidikan masa Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam praktiknya, pendidikan Islam tidak hanya dituntut sebagai pendidikan yang logis dan rasional, tetapi juga secara fitrah dan pragmatis. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam praktiknya, pendidikan Islam tidak hanya dituntut sebagai pendidikan yang logis dan rasional, tetapi juga secara fitrah dan pragmatis. Hasil dari cara yang demikian itu dapat dilihat dari sikap rohani dan mental para pengikutnya yang dipancarkan kehidupan yang bermental dan semangat yang tangguh, tabah, dan sabar. Rasulullah juga menyuruh para sahabat untuk mempelajari bahasa asing
Rasulullah berkata kepada Zaid bin Sabit, "Saya hendak mengirim surat kepada kaum Suryani. Saya khawatir kalau mereka menambah atau mengurangi. Sebab itu, hendaklah engkau mempelajari bahasa Suryani Yahudi." Statement ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sifatnya universal, berlaku untuk semua umat di dunia. Selain itu, pernyataan Rasulullah juga menunjukkan bahwa materi pelajaran yang berasal dari dunia luar bukan hal yang tidak boleh dipelajari, akan tetapi hal yang wajib dilakukan untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam di dunia luar Islam. Kurikulum yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sama ada di Mekah ataupun Madinah, bertujuan melahirkan insan yang sempurna dari segi fisikal dan spiritual, agar memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurikulum yang digariskan oleh Rasulullah SAW ini kemudian diwariskan oleh para sahabat, termasuk pengumpulan dan pembukuan Al-Quran dan hadis yang membawa kepada pengenalan ilmu tafsir, usuluddin, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.